Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Mazmur pasal 92 ayat 6 dan 7. Demikianlah firman Tuhan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan alangkah dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang dungu tidak akan memahami dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Tema renungan saat ini adalah pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pada tanggal 17 Juli tahun 2014 diberitakan tentang jatuhnya sebuah pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17 tertembak oleh sebuah roket Rusia yang menewaskan 295 penumpang. Di antara kisah sedih tentang para korban, sebuah surat kabar menceritakan tentang beberapa orang yang selamat dari tragedi tersebut. Beberapa di antaranya adalah Simon Laposta dan Juan Joel. Mereka telah memesan penerbangan tersebut untuk perjalanan pulang setelah berbulan madu. Namun mereka memutuskan untuk kembali 1 hari lebih awal. Berikutnya, Dutch Martin de Jonge yang dengan ajaibnya terhindar dari kematian sebanyak 2 kali. Ia bukan hanya terhindar dari tertembaknya pesawat Malaysia MH17, tetapi juga tragedi hilangnya pesawat Malaysia MH370 karena ia mengganti rute penerbangannya. Tentu kisah terhindarnya mereka dari kematian ini membuat mereka sangat mensyukuri segala perubahan yang terjadi atas rencana mereka yang semula. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, apakah yang dapat kita pelajari dari kisah kehidupan ini? Satu hal yang terpenting adalah kita harus memiliki keterbukaan hati atas segala perubahan yang terjadi dalam hidup kita, dengan sebuah pemahaman bahwa Tuhan pemegang kendali hidup kita. Kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi 1 langkah ke depan, namun Tuhan mampu melihat sampai ke penghujung kehidupan. Sebaik apapun perencanaan kita pada hari ini, namun hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk hari esok. Jadikanlah perencanaan kehidupan kita hanya dalam bentuk sebuah sketsa di mana tangan Tuhan sendiri yang akan memperjelas guratan-guratan halus tersebut menjadi sebuah bentuk yang indah. Sebuah pujian berkata, "Jika Tuhan mempunyai rencana lain, teruslah berjalan dan katakan saja ya. Dan percayalah, Dia tahu yang terbaik. Bila mana seluruh mimpi Anda berserakan, kita tidak perlu harus tahu kapan Tuhan mempunyai rencana yang lain." Seringkali kita terdampar dalam kekecewaan, kemarahan, dan kepedihan ketika keindahan rencana kehidupan kita berputar haluan dan jauh dari yang kita harapkan. Seperti halnya Yusuf yang harus menanggalkan keindahan jubah dan sejuta mimpi kehidupannya sebagai anak kesayangan orang tuanya dan mulai menjalani kehidupan sebagai budak murahan. Namun demikian,
Perubahan drastis kehidupannya hanyalah sebuah jalan Tuhan untuk membuat dia berjubahkan kebesaran yang jauh lebih indah sebagai pemimpin besar di Mesir. Firman Tuhan berkata bahwa orang bodoh dan orang bebal tidak akan mampu melihat jalan Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Ambillah firman Tuhan menjadi panduan kehidupan kita. Mari kita praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami mengerti segala rencana-Mu dan ajarilah kami berharap hanya kepadamu, sehingga kami tidak kecewa ketika apa yang kami rindukan tidak terjadi. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami mohon Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, mengangkat sakit penyakit dan menyembuhkannya. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada Bapak Presiden agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau, sehingga kehendak-Mu sajalah yang dilakukannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.